Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya, Bu Endang Wayuningsih, dan hari ini kita akan mempelajari mengenai fabel dan legenda. Mari kita pelajari bersama. Apakah kalian sudah tahu apa itu fabel? Fabel adalah cerita narasi fiksi tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia dan memiliki pesan moral di dalamnya. Tokoh tersebut dapat berpikir, berperasaan, berbicara, dan bersikap atau berinteraksi seperti manusia. Fabel bersifat didaktis, yaitu untuk mendidik. Fabel digunakan sebagai kiasan dari kehidupan manusia dan untuk mendidik masyarakat. Jadi sebenarnya fabel ini adalah gambaran dari kehidupan kita. Kemudian digambarkan melalui hewan. Sifat-sifatnya memiliki sifat seperti kita semua. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang iri, dengki. Kalian pasti sudah pernah mendengarkan cerita fabel, bukan? Ada fabel tentang kancil dan buaya, tentang semut dan belalang yang sombong, dan lain-lain. Ciri-ciri fabel. Yang pertama, tema cerita fabel didominasi tentang hubungan sosial. Jadi hubungan tentang individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Jadi antara hewan satu dengan hewan yang lainnya atau hewan satu dengan kelompok hewan lainnya. Kemudian yang kedua, tokohnya adalah para binatang. 3. Watak yang digambarkan oleh tokoh dalam fabel menyerupai karakter manusia, seperti baik, buruk, penyabar, pemarah, suka menolong, ringan tangan, dan lain-lain. Keempat, tokoh-tokoh fabel yang diperankan oleh para binatang dapat berpikir, berkomunikasi, dan bertingkah laku layaknya manusia. 5. Sudut pandang yang digunakan dalam fabel adalah orang ketiga. Jadi pakai nama hewannya langsung atau pakai dia. 6. Jalan cerita menggunakan alur maju, runtut dari awal hingga akhir. 7. Konflik cerita fabel meliputi permasalahan dunia binatang yang menyerupai kehidupan manusia. Maka di awal tadi dikatakan bahwa fabel ini adalah kiasan dari kehidupan manusia. Jadi sebenarnya sama, gambarannya sama, hanya saja ini karena untuk anak-anak, jadi dimasukkan ke dalam cerita binatang sehingga mereka itu bisa lebih paham. 8. Fabel dilengkapi dengan penggunaan latar tempat, biasanya hutan, sungai, pohon, batuan, rumput, gua, dan lain-lain. Latar waktunya bisa pagi, siang, sore, malam. Latar sosial dan latar emosional. 9. Ciri bahasa di dalam fabel bersifat naratif atau berurutan, berupa dialog yang mengandung kalimat langsung dan menggunakan bahasa informal atau bahasa sehari-hari. Nanti kita akan mempelajari bahasa dan contoh kalimat langsungnya. 10. Mengandung amanat dan pesan berharga untuk pembaca, pesan moral terutama. Jenis fabel berdasarkan latar dan pemberian watak dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fabel alami, yaitu fabel yang menyandarkan sifat-sifat tokoh atau sifat-sifat binatangnya sesuai dengan karakter aslinya. Contohnya seperti serigala yang rakus, atau siput yang lambat jalannya, atau kupu-kupu yang indah berterbangan di sela-sela bunga. Nah, sifat-sifat itu memang sudah ada di hewan yang alami, hewan pada umumnya, makanya tetap ditampakkan pada fabel ini sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua adalah fabel adaptasi. Adalah fabel yang menyandarkan sifat-sifat tokohnya beda dengan aslinya. Contoh, kura-kura yang nakal sedang mengemudi mobil. Padahal kan kura-kura sebenarnya dalam sifat aslinya itu kan lambat ya. Tetapi dalam fabel adaptasi ini digambarkan bahwa si kura-kura ini memiliki sifat yang berbeda dari aslinya. Kalau dilihat dari waktu kemunculannya, fabel juga dikategorikan menjadi dua, yaitu klasik dan modern. Fabel klasik merupakan cerita yang telah ada sejak zaman dahulu.
tetapi tidak diketahui kapan muncul waktunya, yang diwariskan secara turun-temurun secara lisan. Cerita tersebut selalu menampilkan binatang yang menjadi pemeran utamanya, yaitu kecil dan lemah, tetapi cerdas sehingga dapat menundukkan binatang-binatang besar yang kuat. Contohnya adalah cerita-cerita tentang si kancil. Cerita-cerita tentang kancil ini sudah ada sejak zaman dahulu, kemudian turun-temurun hingga sekarang. Kedua adalah fabel modern, merupakan cerita yang muncul dalam waktu relatif belum lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesusastraan. Jadi misalnya kalau kalian ingin membuat fabel yang kalian buat sendiri pada zaman sekarang, maka masuknya ke fabel modern. Kita lanjut ke legenda. Legenda termasuk salah satu jenis cerita fiksi, yaitu cerita yang sebagian atau seluruh isinya dibangun berdasarkan khayalan atau imajinasi. Biasanya, legenda menceritakan asal-muasal suatu daerah atau terjadinya sesuatu. Cerita dalam legenda telah dibumbui dengan keajaiban, kesaktian, dan keistimewaan tokohnya. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi oleh yang mempunyai cerita. Legenda ditokohi oleh manusia, ada kalanya mempunyai sifat-sifat luar biasa dan sering dihubungkan dengan makhluk gaib. Peristiwanya bersifat sekuler atau keduniawian dan sering dipandang sebagai sejarah kolektif. Walaupun demikian, karena tidak tertulis, kisah tersebut telah mengalami distorsi sehingga jauh berbeda dengan kisah aslinya. Jadi, legenda adalah cerita rakyat yang diturunkan secara turun-temurun. Tidak pernah tahu siapa pengarangnya. Ciri-ciri legenda. 1. Dipercaya sebagai kejadian yang benar-benar terjadi. 2. Sifatnya sekuler atau keduniawian, terjadi pada masa yang belum begitu lampau dan bertempat di dunia yang seperti kita kenal sekarang. 3. Tokoh legenda biasanya manusia dengan kesaktian atau keistimewaan yang dimilikinya. 4. Sejarah kolektif, yakni sejarah yang sering mengalami distorsi atau perubahan sehingga berbeda dengan cerita aslinya. Yang namanya cerita lisan ya, setiap orang kan pasti berbeda cara menceritakannya, jadi bisa mengalami penambahan atau kekurangan dari ceritanya. 5. Sifatnya migration atau migrasi atau berpindah, sehingga dikenal luas di daerah-daerah yang berbeda, dan pada akhirnya cerita ini berkembang menjadi cerita rakyat di Indonesia. 6. Bersifat siklus, maksudnya adalah menceritakan tokoh pada zaman tertentu. Jenis legenda dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah legenda keagamaan, bercerita mengenai suatu kisah tentang agama tertentu. Contohnya kalau dalam agama Islam itu ada kisah wali, Sunan Kalijaga, Ki Pandanaran, dan lain-lain. Kedua adalah legenda alam gaib, bercerita mengenai suatu kepercayaan terhadap alam gaib atau disebut tahayul biasanya. Contohnya kisah Nyai Roro Kidul, kemudian tentang legenda hantu-hantu di Indonesia, contohnya Gendruwo, kemudian ada Nyi Blorong. Ketiga adalah legenda perorangan atau perseorangan, adalah legenda yang bercerita tentang kisah tokoh tertentu. Contohnya legenda Si Pitung, Roro Mendut, Joko Tingkir, Lutung Kasarung. 4. Legenda lokal atau setempat. Legenda lokal adalah legenda yang bercerita tentang kisah atau peristiwa terjadinya suatu tempat, misalnya tentang gunung, bukit, danau, dan lain-lain. Contohnya legenda Tangkuban Perahu, legenda Gunung Kelut, dan lain-lain. Dan itulah materi kita hari ini mengenai definisi dan jenis dari fabel dan legenda. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini ya.
Terima kasih telah belajar dengan Bu Endang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.